Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Montessori dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan menyampaikan laporan kemajuan penelitian khusus guru besar PNBP pada tahun 2023 dalam rangka monef penelitian. Penelitian ini berjudul Soft Approach Model Deradikalisasi pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Ringkasan, narasi radikalisme dalam ideologi politik kenegaraan selama ini hanya dimaknai sebagai konstruksi pemikiran yang umumnya berawal dari sikap fanatik dan loyal pada satu pandangan tertentu. Persoalan narasi radikalisme menjadi kompleks dalam dinamika kehidupan kenegaraan di Indonesia yang sering diarahkan sebagai de-islamisasi, upaya mendangkalkan akidah dan program untuk mematahkan semangat juang atau jihad umat Islam. Akibatnya kontra narasi radikalisme yang diwujudkan dalam program deradikalisasi menyandang stigma negatif dalam masyarakat. Padahal deradikalisasi memiliki makna pembinaan yang dapat diberikan kepada generasi muda, khususnya mahasiswa di perguruan tinggi, yang selama ini rentan menjadi sarana laten berkembangnya pemikiran dan perilaku radikal anarkis. Latar belakang masalah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Di antaranya, pengaruh paham radikal anarkis di kalangan mahasiswa seringkali hadir secara masif melalui pengkajian ideologis, organisasi kemahasiswaan, media sosial, tren pergaulan, dan respon terhadap dinamika kenegaraan. Fenomena ini dapat menghantarkan mahasiswa menjadi militan dengan bermodalkan semangat semata tanpa dilandasi dasar pengetahuan yang komprehensif akulturatif. Data dari Badan Intelijen Negara atau BIN tahun 2022 menyebutkan bahwa kampus menjadi tempat paling rentan mengembangkan pemikiran radikal di kalangan generasi muda. Hal ini dapat menyebabkan perguruan tinggi dapat menjadi inkubator radikalisme di kalangan mahasiswa. Keterbukaan teknologi informasi yang dapat diakses tanpa batasan oleh mahasiswa diikuti dengan konten-konten media sosial digarap serius oleh individu maupun kelompok radikal dan dicerna mentah-mentah di kalangan mahasiswa. Mahasiswa mengalami cognitive opening yang secara mikro di sosiologi diartikan sebagai proses yang mendekatkan seorang mahasiswa untuk mudah menerima gagasan baru menjadi kunci bagi kelompok separatis, radikal anarkis, dan organisasi radikal yang mengatasnamakan Islam menyasar mahasiswa dan kelompok mahasiswa. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk yang pertama menganalisis deradikalisasi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dan mengimplementasikan soft approach model deradikalisasi pada pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Adapun urgensi penelitian ini adalah menjadikan deradikalisasi menjadi solusi alternatif sebagai bentuk pembinaan kontra narasi radikalisme bagi mahasiswa dalam menemukan jati diri yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dilakukan untuk melawan paradigma mahasiswa terhadap hilangnya identitas diri dan jati diri. Selain itu, melalui pendidikan Pancasila, deradikalisasi dihadirkan untuk menghindari turbulensi berideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat menjauhkan mahasiswa dari ikatan ideologi Pancasila. State of the art dari penelitian ini, radikalisme merupakan suatu paham yang sangat berbahaya jika berkembang di kalangan generasi muda. Maka menangkal bahaya radikalisme ini tidak cukup jika hanya menggunakan jalur hukum, polisi, dan pemerintahan saja, akan tetapi juga perlu melibatkan dunia pendidikan. Dalam PP nomor 6 tahun 2010 dijelaskan sebagai upaya deradikalisasi dijelaskan sebagai upaya pembinaan bagi yang telah terpapar dengan paham radikal anarkis yang berujung pada tindakan terorisme, separatisme, dan fundamentalisme. Deradikalisasi bertujuan untuk membentuk pola pikir seseorang menjadi moderat dan akomodatif,
agar menjadi manusia yang mendahulukan hati dan pikiran, winning heart and mind. Struktur konseptual yang terdapat dalam deradikalisasi meskipun secara istilah menuai pro dan kontra, diasumsikan dapat digunakan dalam semua lembaga, terutama pendidikan. Pasalnya, deradikalisasi dilakukan secara berkala, memuat penguatan wawasan kebangsaan dan pemberdayaan potensi individu sebagai warga negara. Oleh karena itu, deradikalisasi dalam dunia pendidikan dapat bersinergi secara utuh dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Roadmap penelitian ini dapat dilihat dari gambar yang kami tayangkan bahwa pada tahun 2021 kita telah melakukan penelitian tentang strategi pembentukan civic disposition generasi muda dalam mewujudkan civil society di Kota Padang. Dan tahun 2022 dilanjutkan dengan deradikalisasi dalam pelaksanaan pembelajaran PPKN untuk siswa di sekolah menengah atas atau SMA Provinsi Sumatera Barat. Dan saat ini pengembangan aplikasi deradikalisasi Indonesia soft approach berbasis Android. Maka pada tahun nanti soft approach model deradikalisasi pada pembelajaran pendidikan Pancasila akan menjadi dapat dihasilkan untuk pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Roadmap di atas merupakan peta jalan penelitian yang telah dimulai pada tahun-tahun sebelumnya, yakni tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa civic disposition yang menjadi komponen sikap dalam pendidikan kewarganegaraan berpengaruh pada karakteristik generasi muda. Karakteristik generasi muda yang mudah menerima hal baru dan cepat beradaptasi dengan perubahan menjadi dasar pemilihan sasaran penelitian tahun 2022 yang sedang dirancang. Kemudian hasil penelitian tahun 2022 terkait strategi deradikalisasi dalam pembelajaran PKN menjadi dasar bagi penelitian tahun 2023-24 tentang soft approach model deradikalisasi pada pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Skim penelitian khusus guru besar yang diajukan yang peneliti kembangkan dalam 5 tahun ke depan direncanakan untuk mengembangkan aplikasi soft approach berbasis Android dalam upaya menangkal radikalisme secara digital, dirancang dengan mempedomani RIP penelitian UMP, yakni digitalisasi pembelajaran era revolusi industri 4.0. Metode penelitian ini merupakan gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Untuk data kuantitatif digunakan instrumen berupa angket dengan sumber datanya berasal dari mahasiswa, sedangkan data kualitatifnya didapat melalui wawancara dengan dosen-dosen pembina mata kuliah pendidikan Pancasila. Adapun fishbone dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. Sedangkan luaran wajib yang kami janjikan dan kami harapkan adalah artikel yang dimuat di jurnal bereputasi, sedangkan luaran tambahannya buku teks HKI dan HKI. Hasil yang dicapai sampai saat ini. Pada penelitian soft approach model deradikalisasi pada pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yang menjadi objek penelitiannya mahasiswa dan dosen mata kuliah umum pendidikan Pancasila dan mahasiswa pada perguruan tinggi tersebar di Provinsi Sumatera Barat, yakni di UNP, UBH, UPGRIS, UPI PTK, STKIP YDB Lubuk Alung, dan STKIP Abdi Payakumbuh. Untuk menganalisis realitas pembelajaran pendidikan Pancasila dan tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap narasi kontra radikalisme, maka kuesioner disebar langsung kepada mahasiswa di 6 perguruan tinggi tersebut. Hasil penyebaran kuesioner dapat lihat pada tabel di bawah ini. Analisis deskriptif ini terhadap analisis responden baik yang dari berbagai universitas dan mahasiswa yang mengisi kuesioner dapat kita gambarkan seperti ini, baik berdasarkan usia,
Juga berdasarkan jenis kelamin, laki-laki 44% dan perempuan 56% dengan usia terentang antara 17 tahun sampai 20 tahun. Sedangkan karakteristik responden berdasarkan agama dan kepercayaan itu 81% beragama Islam, kemudian ada beberapa yang beragama Kristen dan Katolik, sedangkan yang beragama Hindu dan Buddha tidak ada. Dan data responden berdasarkan pengalaman organisasi, mayoritas itu dalam bentuk himpunan mahasiswa, kemudian berbagai aktivitas forum dan lainnya yang diikuti oleh mahasiswa seperti forum studi mahasiswa Islam, resimen mahasiswa, PMR, dan yang lainnya. Analisis statistik jawaban responden, hasil uji reliabilitas jawaban responden. Berdasarkan hasil uji reliabilitas dalam seluruh variabel di kuesioner penelitian ini, nilai Cronbach koefisien alfa berada di atas 0,5 dengan nilai tersebut menunjukkan bahwa alat ukur pada penelitian adalah reliabel. Nilai Cronbach koefisien alfa yang terbesar adalah 0,891 yang dimiliki oleh variabel deradikalisasi. Sedangkan untuk nilai Cronbach koefisien alfa yang terendah adalah 0,577 yang dimiliki oleh variabel merangkul nilai-nilai. Sedangkan hasil uji validitas jawaban responden dapat dilihat pada tabel di atas bahwa nilai R tabel 0138 yaitu terhitungnya lebih besar daripada R tabel. Secara keseluruhan pada indikator yang diuji merupakan bernilai positif. Jika nilai R hitung yang diuji lebih besar daripada R tabel, maka dikatakan indikator penyataan dalam angket penelitian ini adalah valid. Sedangkan hasil uji validitas konstruk mengacu pada nilai dari hasil suatu pengukuran instrumen untuk mendasari penyusunan instrumen. Berdasarkan hasil uji variabel, terdapat suatu hubungan antara variabel-variabel bebas, yaitu deradikalisasi, menolak ideologi ekstrim, menetralisir paham radikal, merangkul nilai-nilai yang dirasakan dengan variabel terikatnya, yaitu pelaksanaan pembelajaran pendidikan Pancasila. Dapat dilihat pada tabel hasil uji validitas konstruk bahwa setiap variabel bebas saling berhubungan positif terhadap variabel terikat. Dengan demikian, sesuai dengan harapan peneliti sehingga pengolahan data dapat dilanjutkan. Sedangkan analisis deskriptif. Untuk menilai karakteristik terhadap sebuah data, maka dilakukan analisa deskriptif. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara sistematis gambaran dari karakteristik populasi yang diwakili oleh sampel pada variabel yang diukur dengan menggunakan data kuantitatif. Jumlah datanya, besaran mean, standard deviation, itu dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan data hasil uji deskriptif menunjukkan bahwa deradikalisasi berpeluang besar dapat dilakukan melalui pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dan memberi pengaruh positif bagi mahasiswa. Dengan nilai berkisar 41,28 dari skala 5. Hal ini menunjukkan bahwa konsep dan strategi deradikalisasi sejalan dengan pembelajaran pendidikan Pancasila. Kemudian analisis regresi yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 dinyatakan berpengaruh signifikan pelaksanaan pembelajaran pendidikan Pancasila dengan nilai yang dapat kami cantumkan pada data-data di presentasi ini. Kemudian koefisien determinasi untuk mengetahui secara langsung seberapa besar tingkat pengaruh sebuah variabel besar terhadap variabel terikat. Di dalam penelitian ini diperlukan uji koefisien determinasi. Selanjutnya untuk mengetahui nilai koefisien determinasi maka ditentukan dengan nilai R². Hasil uji koefisien determinasi dinyatakan dari reaksi terdapat nilai yang diperoleh sebesar 0,395. Artinya kontribusi variabel bebas seperti yaitu deradikalisasi, menolak ideologi ekstrim, menetralisir paham radikal, merangkul nilai adalah sebesar 39,5%. Secara rinci hanya 60,5% yang mewakili faktor-faktor lain yang dikatakan memiliki pengaruh, namun tidak diteliti dalam penelitian ini.
Kemudian hasil uji F dengan menggunakan ANAFA, hasilnya tampak bahwa nilai F hitung sebesar 39,9. Nilai ini apabila dibandingkan nilai F tabel signifikansi 5% sebesar 3,081, ternyata F hitung lebih besar dari F tabel. Berdasarkan tabel output SFF ANOVA di atas juga diketahui bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,00 kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel deradikalisasi menolak ideologi ekstrem. Rencana lanjutan dan status luaran. Rencana lanjutan penelitian akan dilanjutkan dengan merancang buku ajar pendidikan Pancasila bermuatan nilai kontra narasi radikalisme dan model soft approach model deradikalisasi pada pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Uji coba model dan buku ajar. Hasil penelitian akan dirumuskan menjadi artikel telah disubmit dan dilanjutkan dengan review hingga proses penelitian. Status luaran artikel akan disubmit setelah selesai proofreading ke Jurnal International Journal of Instruction SDR Q2 SDR 0,61 yang dapat diakses pada web berikut. Untuk luaran tambahan direncanakan artikel pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2, yakni Jurnal Ketahanan Nasional UGM. Luaran tambahan juga disusun sebuah buku ajar pendidikan Pancasila bermuatan nilai kontra narasi radikalisme. Buku telah dirancang dan telah dilanjutkan pada penerbitan dan pengurusan ISBN pada penerbit Pena Persada. Kendala dalam penelitian. Penelitian ini tertunda dalam penyelesaian dan uji coba karena perkuliahan baru dimulai dan pembahasan yang sesuai masuk di topik 4, 5, 6, 7 atau pertemuan 4, 5, 6, dan 7. Dan baru akan masuk di minggu ketiga bulan September dengan peintegrasian topik Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila dan perbandingan ideologi dunia, serta implementasi nilai-nilai Pancasila. Maka penelitian ini baru akan dilanjutkan kembali mulai tanggal 25 September 2023. Selain itu, penelitian termasuk bahasan sensitif di kalangan mahasiswa, dosen maupun masyarakat perguruan tinggi, terutama peintegrasian kontra narasi anti radikalisme, sehingga menuntut kehati-hatian dari peneliti dan dalam proses pengumpulan data. Indikasi terlibatnya mahasiswa, dosen maupun warga perguruan tinggi dengan organisasi radikal yang menyebar di media juga menghadirkan kekhawatiran pihak kampus terhadap peneliti. Hal ini berdampak pada dibutuhkan waktu dan kedekatan emosional yang cukup panjang antara peneliti dengan subjek penelitian untuk mendapatkan data secara komprehensif dan mendalam. Di lain pihak, deradikalisasi menjadi konsep yang baru dikenali oleh subjek penelitian, sehingga peneliti memiliki tanggung jawab untuk mengenalkan konsep ini kepada subjek penelitian melalui kegiatan penelitian. Sekian laporan kemajuan dari penelitian ini. Mudah-mudahan dapat memberi informasi tentang penelitian yang kami lakukan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.